Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram وجمعته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا خصوصا معرفة الكتاب الشيخ سعد بن عبد الله بن سمير الفضل الشافعي وإلى الشيخ العلامة محمد نور البلداني والجيب الشافعي ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وتاسمها المرور أي مجرد العبور في المسجد. Yang kesembilan dari yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas. Kalau kemarin yang diharamkan bagi orang nifas diantaranya adalah dicerai. Sekarang yang kesembilan, al-mururu, lewat atau berjalan. Ai mujarradul uburi, yaitu hanya sekedar lewat fil masjidi, di dalam masjid. Kalau dulu kan yang diharamkan bagi orang yang haid adalah berdiam diri di dalam masjid. Nah, sekarang lewat. Nah, ngapain lewat? Nah, kadang kan ada masjid itu jadi transit, jadi jalan transit. Itu saya pernah khutbah Jumat di daerah swasembada. Itu masjidnya di tengah-tengah gang. Cuman di ujung itu ada pintu kayak musola kita, pasono pintu sini. Nah itu masjidnya itu dibuat lewat. Orang gang sini ya kalau mau pasono lewat situ. Karena kalau muter jauh. Lewat dalam masjid. Dan memang itu saya tanya, itu memang iya Pak, memang ya itu memang buat jalan. Aula kali ya? Kan di dalam masjidnya memang kecil sih. Masjidnya kecil, terus depannya itu udah rumah orang, sini rumah orang, udah samping jalan. Ya, ini memang berjalan. Mau Pak Slamet ini gitu, tengah-tengahnya di jalan bukan? Ya kayak misalnya depannya Mbak Slamet itu nggak ada jalan, berarti satu-satunya jalan itu ya lewat dalam masjid. Dalam masjid. Jalan terdekat. Kalau naik kendaraan muter, tapi kalau jalan kaki lewat situ. Ya, kalau orang lagi sholat, jalan di depannya gimana? Ya nggak bisa, ya di paling belakang, mepet tembok belakang. Ya kalau pas lagi orang Jumatan, orang Tarawih ya ditutup, muter. Cuman kalau pas biasa, ya itu memang buat jalan. Nah, dalam kondisi seperti itu, orang yang haid maupun nifas tidak boleh. Ligila di hadasiha, karena berat hadas yang ditanggungnya. Wabihada, dan karena ini faraqat, berbeda al-junuba, orang yang junub. Kalau orang yang junub hadas besar tapi karena junub, karena berhubungan badan, boleh masuk atau lewat transit di dalam masjid. Haitsu lam yahrum, sehingga tidak haram fi haqqihi mujarradul ubur. Jadi tidak haram alias boleh orang yang sedang junub untuk lewat atau masuk ke dalam masjid. Nah, kalau orang yang haid tadi dalam kitab ini tidak boleh lewat apalagi masuk ke dalam masjid. Tidak boleh itu in khafat talwisahu, apabila dikhawatirkan darah haidnya itu mengotori masjid.
Lah sekarang udah ada pampers ya. Kan udah ada pampers kan sekarang ya. Udah ada iya. Iya, kalau pakai pampers katanya yang ada sayapnya kan tidak tembus, tidak bocor ya. Iya. Yang wing dong, wing naik. Nah, kok tahu sih? Sering beli jangan-jangan. Beliin. Ya, nitip. Lah ya, kalau itu diharamkan itu kan ada alasannya, yaitu alasannya dikhawatirkan mengotori masjid. Lah sekarang sudah ada pampers. Softtek. Apa namanya? Softtek. Pembalut. Nah, yang sering beli loh. Iya. Mana yang layani? Kalau tidak dikhawatirkan menetek atau motori masjid, maka ya hilang keharamannya itu. Diharamkan itu kalau motori masjid. Aitaltihuhu bidam artinya bisa ilmu salasah, yaitu dengan sak yang di titik 3, talwis, saknya itu talwis. Aitaltihuhu bidam artinya mengotori masjid bidam dengan darah haid. Itu semua dilakukan sianatan karena menjaga lil masjidi, kebersihan masjid. Fa'in aminatuhu, tapi kalau aman ini berarti ya tidak ngotori masjid kan ya, karena pakai pembalut itu tadi. Karena lahal ombur, maka kalau sekedar lewat itu pun boleh. Lakin akan tetapi ma'al karohah, hukumnya disertai dengan makruh, hanya sekedar makruh. Indantifai hajati nguburiha, ketika intifa tidak adanya keperluan ketika lewat. Dihukumi makruh bagi yang yakin tidak ngotori masjid kalau lewat itu tidak ada keperluan yang mendesak. Nah, kalau ada keperluan, dan lanjutannya itu bikhilafil junubi, berbeda dengan orang yang junub. Kalau orang junub memang mutlak boleh. Fa innal ubura fi haqqihi, maka sesungguhnya kalau lewat itu ada haknya bila hajatin, tanpa ada keperluan apa-apa bagi orang yang junub, ilaful aula, hanya tidak baik gitu saja. Yakin orang junub mundar mandir masjid ngapain ya? Lah ya siapa tahu ya Mbak ya Mbak Slamet umpama ada yang minta tolong Pak minjem karpet, padahal lagi junub. Lah iya kan? Lah akhirnya kan minta tolong dong Pak ambilin. Ya, padahal belum sempat mandi ya kan. Dompetnya jatuh saya dicari bawa. Nah, itu hukumnya hanya khilaful aula. Khilaful aula itu artinya hanya tidak baik. Tapi tidak ada hukum apa-apa. Ya bukan makruh, bukan khilaful aula. Tapi bagi orang yang haid tadi, kalau memang yakin tidak mengotori masjid, dihukumi makruh. Fa in kana laha gharadun sahihun. Tapi kalau orang yang lewat itu ada gharadun, tujuan sahihun yang dibenarkan. Kakur bitorikin, seperti dekatnya jalan. Ya tadi kayak kasus di Swasembada itu, Swasembada Barat 18 kalau nggak salah saya ingat. Nah, kalau lewat jalan kaki, lewat jalan yang tidak lewat masjid itu muter jauh. Ya kalau naik motor sih ya nggak masalah, kalau jalan kaki jauh. Nah, maka kalau ada tujuan yang seperti itu, fala karahata, maka tidak makruh, wala khilafal aula, dan tidak khilaful aula. Khilaful aula artinya tidak baik. Jadi orang yang haid kalau memang yakin tidak motori masjid boleh. Tapi bagi orang yang junub hanya dihukumi makruh. Tapi kalau ada tujuan yang dibenarkan maka hukum makruh itu hilang. Wa khurija, dan dikecualikan bil masjidi, masjid. Hukumnya berbeda dengan masjid maksudnya. Al madrasatu, madrasah. Bagi orang yang haid nifas junub wis ora apa-apa. Ya madrasah sekolahan.
Warribatu pondok, asrama, aula. Warrubtu, bukan warribatu bacanya. Warrubtu bidomir ro, dengan membaca domanya huruf ro. Warrubutu dan bau dan ba. Warrubutu, rubut itu jamak dari ribat, artinya asrama, pondok. Lafaz rubut itu jamu ribatin, jamak dari lafaz ribat. Ribat itu artinya asrama, pondok, macam-macam. Kalau zaman sekarang dibikin keren boarding school, padahal ya pondok-pondok juga. Yang kelihatan kayak Inggris-Inggrisan. Kakutubin jamu kitabin, seperti lafal kutub itu jamak dari lafaz kitab. Rubut jamak dari ribat, kutub jamak dari kitab. Wa musallal idi, dan tempat sholatnya orang sholat hari raya. Sholat hari raya kan ada yang dilakukan di jalanan, di lapangan, atau mungkin di aula yang memang disediakan untuk sholat tapi tidak didefinisikan masjid. Kayak di Indramayu itu ada pesantren namanya pesantren Buya Syakur, pengasuhnya Kang Dampindan apa namanya. Walaupun pesantren besar itu dibangun bilangnya aula bukan masjid. Nanti kenapa alasannya beliau tidak mengategorikan masjid? Biar kalau dipakai acara-acara lain tidak ada perbedaan hukum. Misalnya ada orang yang mau pakai buat hajatan, ya monggo, statusnya bukan masjid. Tapi kalau Jumat buat Jumatan, kalau duhur ya buat jamaah duhur, tapi tidak distatuskan masjid, hanya distatuskan aula. Ya tadi itu distatuskan wa musallal idi, yaitu tempat sholat yang dibiasakan atau biasa dipakai buat sholat, tapi tidak distatuskan masjid. Karena kalau distatuskan masjid itu hukumnya banyak, kategorinya banyak. Tapi kalau tidak, bebas, bukan masjid ini. Mau buat dangdutan ya terserah, buat karaokean ya monggo, buat bulu tangkis apa namanya, tenis meja ya boleh. Oh, bukan masjid, statusnya aula. Ada Buya Syakur itu tadi kalau ditanya pesantrennya punya masjid, nggak punya. Tapi kalau tempat sholat punya. Beliau tidak menstatuskan masjid. Fala yahrumu, maka tidak haram uburuha, melewati tempat-tempat itu, illa inda tahaqquqit talwisi, kecuali kalau memang nyata-nyata itu ngotori tempat itu. Tapi kalau zaman sekarang enggak ya, zaman sekarang kan udah rapi lah, enggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kalau orang haid pakai apa? Gumbal, dibuntel-buntel kan Mbak? Kan belum ada itu ya Mbak ya? Iya, zaman dulu ya. Nah, iya, gumbal terus ditaleni kan Mbak? Paham ya? Lah, Di zaman itu. zaman itu situ belum lahir. Lah iya. Lah kalau zaman dulu kan karena memang belum ada, kan dikhawatirkan ngotori masjid, ngotori mushola, ngotori pondok, maka ya sebaiknya tidak. Tapi yang zaman sekarang udah ada tadi katanya yang ada Balut. ada sayapnya, bisa melebar. Ya serapopo. Makanya hukum fikih itu kan mengalami perubahan kan ya. Dulu tidak boleh, sekarang boleh. Karena dulu tidak ada alat untuk bisa menahan najisnya, kalau sekarang ada. Maka fikih itu akan selalu koma. Audhonihi, atau berprasangka ngotori masjid, la inda tawahhumihi, tidak hanya sekedar was-was saja. Wal farqu, dan bedanya anna hurmatal masjidi, karena kehormatan masjid dzatiyatun, bersifat zatnya, tempatnya. Wa hurmatu hadhihi, dan hormatnya kehormatan tempat-tempat yang lain yang selain masjid itu tadi, ada pondok, ada sekolah, ada madrasah, itu aradhiyatun, karena disandarkan pemakaiannya.
terserah mau dipakai apa. Jadi tidak dzatiyah, tidak berstatus masjid. Wakal haidi, dan hukumnya sama dengan orang yang haid fima dzukira, seperti yang disebutkan di atas tadi, hal-hal yang dilarang dalam karena haid. Man lahu hadasun daimun, seperti orang yang punya hadas yang terus menerus. Hadas terus menerus itu apa? Kamu stahadotin, seperti orang yang istihadoh. Karena pernah ada orang tanya, itu sepanjang tahun dia bersih dari darah itu bisa dihitung hari. Kalau haid kan terlama itu 15 hari. Nah, setelah 15 hari itu darah masih keluar terus. Nah, darah itu namanya darah istihadah. Nah, ketika darah istihadah yang keluar, ia wajib sholat, wajib puasa, dan suaminya kalau tega ya boleh, tapi punya tegel. Iya, ada darahnya, mosok tegel. Kalau tegel boleh, tapi apa iya. Lah orang yang maksudnya itu kan daimun hadas, orang yang punya hadas terus menerus. Kamu stahadotin, seperti orang yang istihadoh. Wasalisi baulin, orang yang terus menerus kencing. Apa itu? Beser. Anyang-anyangan. Iya, kalau orang Jawa anyang-anyangan ya. Lah iya, bentar-bentar begitu mulus, bentar-bentar gitu mulus. Cuman kok yang diikat jempol kaki ya? Kok bukan itunya loh yang diikat? Dituanya. Lah iya, hubungannya apa ya? Anyang-anyangan yang diikat jempol kaki. Bukan itunya. Lah orang yang salisi baulin, orang yang beser itu benar-benar nguyuh. Nah kalau memang dia khawatir motori masjid, ya jangan ke masjid. Au mandiin, atau keluar mandi. Wa mambihi jirohatun, kata orang yang punya luka. Nadhahatun bidam, yang terus mengeluarkan darah. Nah, luka apa itu? Dunen apa itu? Yes, pokoknya kalau dia punya sesuatu penyakit yang darahnya pokoknya keluar terus gitulah, gula ya. Kalau luka, dia gula basah gitu ya. Nah, kalau memang dia khawatir darahnya itu netes di masjid, ya lebih baik tidak ke masjid. Tapi kalau ada obat atau alat yang bisa nahan darah itu enggak keluar, silakan. Tapi kalau khawatir darahnya malah ngotori masjid, mending tidak usah ke masjid. Fa in khifat talwisu bi syai'in faida, dan ketika khifa dikhawatirkan at-talwisu netes atau ngotori masjid bi syai'in dengan tadi itu darah-darah tadi, min dzalika, dari itu semua, haruma maka haram al-muburu, lewat masjid itu tadi. Kalau dikhawatirkan entah lukanya atau darah mensnya, darah istihadohnya, darah lukanya itu tadi ngotori masjid, ya tidak usah ke masjid. Wa illa, dan kalau tidak ngotori masjid, kuliha, maka hukumnya makruh, illa lihajatin, kecuali ada hajat, ada keperluan. Ya tadi misalnya keperluannya ngambil terpal, kan ada keperluan namanya. Nah kalau nggak ada keperluan apa-apa, cuma mandir, mondar, ya makruh hukumnya, walaupun bisa menghindar tidak ngotori masjid. Itu kan kalau darah nyamuk misalnya banyak nyamuknya kan, atau kena tetes di di karpet ini ya, atau di lantai yang kelihatan biasanya di lantai itu kalau merah-merah bercak. Itu terus kalau buat sholat hukumnya apa? Darah dari hewan yang dalam tubuh hewan itu tidak mengalir darahnya, najis tapi dimaafkan. Dimaafkan berarti masih boleh dipakai buat sholat. Lah nyamuk itu kan setiap dia ngisep darah, kan darahnya langsung membeku di badannya kan. Kalau kita kan ngalir ya. Nah makanya di nyamuk itu ya bukan hanya nyamuk, hewan apa saja yang secara
ilmu biologi itu darahnya tidak ngalir dalam tubuhnya, gampangnya kalau misalnya itu badannya dipretelin kok darahnya nggak ada ngalir, ya, maka darah yang ada dari hewan tersebut atau bahkan bangkai dari hewan tersebut najis, tetap najis, tetapi dimakfu. Dimakfu itu dimaafkan, masih boleh dipakai untuk sholat. Ya bukan hanya nyamuk, ya dengan yang lain. Karena ya sangat sulit untuk dihindari. Apalagi kalau kita kadang apa enggak kalau habis panen kan? Lembing. Lembing ini kan ya sudah baunya nggak enak. Ya seandainya kalau mati bangkai kan ya najis kan. Cuman najisnya dimaafkan. Terus kadang hewan-hewan kecil entah berutu apa namanya. Apa terus yang dulu yang gigit bisa merah-merahnya tomcat. Nah itu walaupun dia najis bangkainya bukan hanya darahnya, bangkainya, maka najis tetap, tetapi dimaafkan. Di badan kita Sama Pak. Sama di badan, di pakaian, di tempat sama aja. Ya kan kadang kita kan lagi sholat ya, refleks kan, kalau gatal-gatal apa kan refleks. Ternyata darah, wis lanjutin terus nggak apa-apa. Najis tetap najis, tetapi dimaafkan kenajisannya, alias masih boleh dipakai buat sholat. Kayaknya dulu sudah ya. Sudah. kalau ya perlu kita dulu kena banyak itu Wah, lah. di lantai kadang kelihatan tuh. Ya kalau segi kan fikih itu kotor belum tentu najis dan suci bersih belum tentu suci. Sperma itu kan kelihatannya kotor ya, Iya. tapi kan suci. Iya. Sementara madhi, ya sama, hampir sama bentuknya, dihukumi najis, tapi sperma enggak. Lah minum minuman memabukkan itu kelihatannya bersih, tetapi dihukumi najis. Wa kadza sa'irin najasati, dan begitu juga najis-najis yang lain. Al-mulwisati, yang bisa ngotori masjid, walau fi naklin, walaupun itu ada di naklin sendal, au saubin, atau pakaian. Misalnya kita nenteng sendal nyebrang di masjid, sendal ditenteng, masuk dari pintu sebelah sini, keluar dari pintu sebelah sono lah. Sementara sendalnya ini habis kecebur di got, nah kan ngotori masjid kan, nah ya sama, tidak boleh. Fala yajuzu, maka tidak boleh idkhalun najasati, memasukkan benda najis, ala nahwin nakli, semisal sendal. An-naklu sendal. Illa bisyarataini, kecuali dengan dua syarat. Satu, ayyak mana at-talwisa, bisa mengamankan dari netesnya najis. Nah, sandalnya ini najis, cuman dibungkus pakai plastik kresek. Nah, kan berarti mengamankan najisnya, jadi boleh. Yang kedua, wa ayyakuna li hajatin, karena ada keperluan, khaufid diyai, seperti dikhawatirkannya hilang. Sandal harganya 2 juta ya. Nah, iya, kalau ditinggal Pak, wis swallow aja yang 15.000 hilang, apalagi 2 juta. Ya, itu kayak gitu juga kayak gitu enggak apa-apa. Misalnya begini ini ya nginjak tai binatang ya. Iya. Kita taruh dalam plastik nih. Taruh dalam Kita plastik. bawa kan depan Iya kita boleh dibagi, kan. apa ya? Tadi kan syaratnya boleh kan. Tidak boleh memasukkan najis, benda najis ke dalam masjid, semisal sendal, kecuali bisa mengamankan, tidak mengotori masjid atau tidak menjadikan masjid itu najis, dengan cara dibungkus, tadi kan dibungkus plastik. Kalau terus alasan yang kedua, wa iyakuna li hajatin, adanya keperluan, khaufid dia, karena khawatirnya hilang. Nah, saya pernah mau Jumatan, lupa, saya udah lama kejadiannya. Ada bapak-bapak, itu saya perhatiin memang, karena kemudian datangnya bareng. Satu sendalnya taruh di ujung sana, taruh di ujung sana. Sepatu bukan sendal. Nah, terus begitu dia masuk, Pak, sorry nih Pak, saya mau nanya ada apa Pak Ustaz? Biar saya pakai sorban dia tahu ya.
Enggak, tadi saya perhatiin loh Mbak, apa itu? Satu sepatu taruh jempol. Kenapa? Itu biar gak hilang Pak Ustaz. Kalau masih hilang berarti orang itu udah ngincer. Lah iya kan? Wong satu di ujung sono, satu di ujung sini lah kok masih hilang, berarti kan memang udah diincer. Makan banget itu. Lihat biar sandal reganya 2 juta, kalau sebelah kan gak ada yang ngambil kan? Saya pikir, oh iya ya pinter juga nih Bapak. Boleh. Yang pakai Ini sendal, orangnya. yang pakai sendal bagus lah. Kalau sendal cuma 15.000 hilang biarin. Sepatunya empty. Sepatu mahal seharga motor mama. Murah. Empty. Nah, boleh dimasukkan, apalagi memang kita misalnya orang mampir terus di situ terkenal rawan misalnya, ya udah bungkus plastik bawa masuk ke tas. Asal jangan digendong ketika sholat. Kalau digendong berarti kan nempel di badan kita kan, ya nggak boleh ditaruh. Tidak, kalau digendong ya batal sholat, membuka ya nggak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi yang ke 9 ya. Batasi 9. Wa ashiruha, dan yang nomor 10. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang haid maupun nifas. Al-istimta. Istimta itu apa Pak Haji? Pernah dengar nggak Pak Haji artinya? Belum. Nah, istimta itu kalau dulu di makna Jawa namanya ngalap kepenak. Apa Pak Pardi ngalap kepenak? Ai al mubasyarah. Mubasyarah itu demek-demek nih. Pekan-pekan alias kikuk-kikuk alias ya itulah. Istimta itu pengen enak-enak bil mubasyarah dengan berkikuk-kikuk. Sawaun kana, sama saja bisyahwatin dengan syahwat amla atau tidak. Lah mosok enggak ada syahwat jadi kan enggak ya? Enggak bisa Pak Haji ya? Apa enggak sengaja tiba-tiba ke situ gitu kecemplung. Juga harus berantem dulu. Iya. Yang tidak boleh itu apakah semuanya dari ujung pala sampai ujung kaki? Enggak, yang enggak boleh itu hanya bima bainas surrati warrukbati, hanya daerah terlarang. Baina surah, antara pusar, warrukbati dan lutut. Berarti di atas pusar dia apa-apain masih boleh Pak Yosef. Nah, sini ke atas nih boleh nih, wes pokoknya diunyeng-unyeng diapain mah boleh. Semi dah nggak full. Malah diperjelas. Langsung suki saya. Boleh lah pokoknya. Atau dengkul ke bawah mau diurut, dipijet, mau apalah boleh. Yang enggak boleh itu ma bainas surrah warrukbah, antara pusar dan lutut. Wes yang itu daerah terlarang perboden di sini enggak boleh. Biwatain, nyatanya itu dengan hubungan badan. Wati itu kan hubungan badan. Sawaun kana, sama saja bikailin, ditutupin amla atau tidak. Maksudnya dialang-alangi loh, diblebet, dibungkus. Amla atau tidak. Pokoknya kalau itu daerah terlarang. Haitsulah haila, sehingga tidak adanya penghalang. Wala budda, dan wajib atau tidak boleh tidak, berarti kan boleh. Antakunal mubasyarah, adanya bersentuhan itu bima yang kudu massuhu, dengan apa yang membatalkan menyentuhnya al-wudu liyakhrujasin wa sya'ru, mengecualikan asinnu gigi wa sya'ru dan rambut. Fala tahrumul mubasyaratu bihi, maka tidak haram mubasyarah. Mubasyarah asalnya bersentuh-sentuhan itu.
demek-demekan apa tadi Pak Yasen? Bihi. Gini loh, maksudnya yang diharamkan menyentuh itu kalau bersentuhannya itu dengan hal yang membatalkan wudu. Tapi kalau dengan tidak yang membatalkan wudu, misalnya dengan gigi. Gigi berarti digigit gitu ya. Tapi yang dengan gigi kan digigit kan ya. Wa sya'ru atau rambut berarti diusek-usek. Jadi nggak apa-apa ya saja. Kalau kita udah megang rambut perempuan nggak boleh. Nggak apa-apa. Megang gigi juga nggak apa-apa ya. Megang gigi suruh meromos aja. Maaf loh. Jadi, rambut yang mana? Pak Iman ketawanya telat. Orang mudeng dia. Koneknya sulap. Artinya tadi kan tidak boleh nyentuh-nyentuh itu loh, bagian surah war rukbah. Itu tidak bolehnya kalau yang menyentuh itu sesuatu yang membatalkan wudu. Tapi kalau dia menyentuhnya dengan sesuatu yang tidak membatalkan wudu dengan gigi, berarti kan digigit kan? Iya, atau rambut berarti kan diusek-usek, diseruduk-seruduk. Keprek kan? Oh ya tidak popo kalau itu. Yes, wae gampangnya yang mending gak usah gitu. Daripada cerempet-cempret. Ibarat orang kan melipar-melipir pinggir kali kan ya. Ujungnya nyebur. Oh mending libur palingnya seminggu ya kok. Ya tinggal aja main catur. Tinggal main catur pulang jam 11 udah ngantuk kayak kan ya. Iya kan gak inget kan. Nah iya. Tidurnya misal. Di sofa. Depan TV Atau dinyamukin ya. Kan ada dicap kaki 3. Oke, jangan nyampur aja. Daripada pepet nanti nyetrum bahaya. Walhasilu, dan kesimpulannya anna badanal mar'ati, bahwa sesungguhnya badannya seorang perempuan halal haidi, ketika dia haid, bin nisbati disandarkan ilal istimta, ngarap kepenak itu tadi. Loh, orang berhubungan badan kan ngalap kepenak ya. Nah, iya, istimta itu artinya itu dulu. Ngarep pengen dapat enak-enak, itu namanya istimta. Wal mubasyarah, dan pegang-pegang, demek-demek. Ala kismaini, itu dibagi menjadi 2 bagian. Jadi tubuh istri itu kalau dia lagi haid dibagi menjadi 2 bagian. Ahadua, yang pertama, ma baina surrati war rukbati, di daerah Talarang antara pusar dan lutut. Fayahrumu, maka haram ala rajuli, bagi suaminya, al mubasyaratu, mubasyarah. Nah, gerayangan. Pokoknya mending gerayangi catur lah Pak Ji ya. Daripada merembet-merembet. Pagi apa ngantuk udah. Fihi mutlakon, di dalam hal itu mutlak, haram secara mutlak. Kalau dari sisi medis kan udah diteliti ya, kenapa Islam mengharamkan seorang suami berhubungan badan dengan istrinya ketika dalam keadaan haid. Secara medis sudah diteliti. Mutlak ini sama juga harga mati saja. Wes harga mati, wong mutlak. Wes pokoknya nggak boleh. Yang daerah situ surah warubah nggak boleh ditawar Pak Ji. Nggak boleh ditawar. Wes pelipir nggak boleh. Makanya kalau pas itu suruh pakai ikat pinggang rangkep. Ngopi aja sih di pos security. Oh. Sawaun kanat, sama saja, tidak boleh secara mutlak itu biwatin, dengan diwati. Diwati itu dikumpuli, di kikuk-kikuk itu tadi, digauli. Au bilangsin, atau hanya sekedar dipegang-pegang, di mek-mek, gak boleh. Idza kanat tahtas siyabi, apabila itu di bawah baju. Berarti tangannya ngremet. Ngremet tuh ngremet ya.
Ewan. Remet tuh begini. Tangannya jalan-jalan. Lah tahu-tahu kok nyampe ke situ lah. Kerayangan. Gentayangan. Kerayangan aja di tangan nih. Itu haram itu Pak. Bikhilafil istimta bi ghairihima. Berbeda kalau ngalap kepenak itu bi ghairihima dengan selain wati dan lamsi. Wati itu gauli, lamsi itu pegang-pegang. Nah, terus gimana? Kalau ciuman, Ciuman yang dicium itu yang di situ apa yang di mana? Ini kan yang bagian pertama, bagian terlarang itu baina surah war rubah. Nah, enggak bolehnya itu kalau dia menggauli atau hanya sekedar ini loh, gerilya. Tapi kalau itu tasyabi di bawah baju. Berarti kan di dalam kan kalau di bawah baju itu. Nah, berbeda kalau kanadrin seperti hanya sekedar mandangin doang. Ini kalau yang masih muda, pandangan hidup. Kalau masih muda kayak Paris ini kan pandangan hidup aja ya. Kalau udah 40 ke atas itu pegangan hidup. Kalau udah 50 itu perjuangan hidup. oh, pandangan hidup. Lah diapalin. Kalau udah ya Mbak ya berjuang gak hidup. Maksudnya gitu dulu. Lah kalau masih muda kayak Pak Eman ini pandangan hidup. Dipandang aja itu. Pandangan itu, Res. Lah kalau udah 45 ke atas pegangan hidup. Pegang-pegang dulu. Baru hidup. Lah itu kalau udah 60 itu perjuangan hidup. Ah ditulis siapa? Ya begini kan buat ngajarin anak-anak. Nah, kalau udah hampir 80 ya berjuang gak hidup-hidup. Bolak-balik. Dibolak-balik kok gak tangi-tangi. Anteng gue. Dul bangun dul. Harus beli pro. Gak ada lawannya Pak Mansur nih. Gak ada tilek. Pikir emang bengal pikir heran. Lo ngaji pikir sih memang begitu bahasanya gimana lagi. Lah iya. Kalau hanya sekedar kanadrin mandangin bisyahwatin dengan syahwat. Sudah popo. Tapi kan itu gua usia-usia begini. Pandangan hidup. Pak Eman ini pandangan hidup. Perjuangan hidup, mati mulu kawan bangun. Fa innahu la yahrumu, kalau kayak seperti itu ya tidak haram, enggak haram. Jadi pelototin sama pokok. Wa ammal mubasyarah, adapun kalau sentuh-sentuhan, demek-demekan. Pegangan hidup. Fauqahuma, di atas keduanya. In kanat biwada'in, kalau sampai wati itu sampai wik-wik. Nah, kalau ada Pak Kohar wik-wik namanya. Bayah rumu maka haram. Aidon begitu juga, artinya haram mutlak. Wa amma bi ghairihi, ataupun kalau enggak sampai begitu, fala maka tidak haram. Itu yang pertama, itu daerah terlarang. Baina surah war rubah, kalian cuma dipelototin doang enggak apa-apa. Udah sini, liatin. Gila. Kayak gue kerja. Pak Haji seneng banget pasti Pak Haji. Tapi kayaknya kalau sawah sendiri sih udah bosan. Masih Aduh. Pak Kohar juga.
Mana ada yang di luar dak-dakan ya. Kalau sawah sendiri Ya nggak bosan. Allah. Ada yang pakai ikan loh. Kalau sawah sendiri perjuangan hidup. Iya. Kalau sawah orang lain, perjuangan hidup. Orang lagi nyebur lagi mancing. Lagi di belakang. Kalau jadi mereka. Sampai sakit perut. Sehat sih. Wasaniuha dan yang kedua. Kalau yang pertama tadi daerah terlarang. Ma ada ma baina surrati war rubbati, yaitu selain antara pusar dan lutut. Fala yahrumu mutlaqon, maka tidak haram secara mutlak. Berarti tadi enggak haram. Di situ kan tempatnya. Iya, pokoknya selain ini nih mau ngapain guys, enggak haram. Kecuali bininya orang, Pak. Mutlak itu mah. Beda lagi itu mah. Ala yahrumu mutlaqan. Wa yahrumu lan haram alal mar'ati bagi perempuan wa ya haidun, dia sedang haid. Antubashirar rajul, disentuh laki-laki ma baina surratiha, antara pusarnya warubbatiha dan dengkulnya. Fi ayyi juz'in min badanihi, yang bagian mana saja, pokoknya kalau antara pusar dan lutut itu haram. Yang dipagari ya Pak Ji ya. Takut bablas. Ke bawah. Walau ghairu ma baina surratihi wa rubbatihi, walaupun yang menyentuhnya itu berarti kan laki-lakinya, berarti kan selain antara pusar dan lutut, berarti entah dengan tangannya, dengan kakinya, dengan jangan dibayangin Pak Yosef. Astagfirullah. Orang ketawa itu biasanya sambil ngebayangin. Kalau Pak Yosef pada bayangan hidup. Bukan hanya pandangan hidup, bayangan hidup. Orang lain. Bayangin aja hidup. Zaman-zaman masih SMP. Sudah jauh. Bayangan hidup. Itu fantasi. Fantasi ya. Li'anna ma muni'a min masihi yamna'uha an tamassahu bihi. Karena sesungguhnya segala yang dilarang menyentuh juga dilarang disentuh. Pokoknya aman, wis main catur aja Pak Ji ya. Aman. Catur pagi. Wa mimma yahrumu 'alal haidi, dan apa yang diharamkan bagi seorang yang haid atau haratu itu bersuci. Lil hadasi, untuk menghilangkan hadas, because ta'abbudi, dengan niat ta'abbud, dengan niat ibadah. Ini maksudnya ketika ada orang haid kok dia wudu dengan niat untuk ibadah, itu malah tidak boleh. Ma'a ilmiha, kalau dia mengetahuinya, bil hurmati, dengan keharamannya, litala'u biha, karena alasan mempermainkannya itu. Wa in kana al-maqsud bin nadhafah, tapi kalau tujuannya untuk an-nadhafah, bersih-bersih. Nadhafah itu bersih-bersih. Kaktisalil haji, seperti bersucinya orang yang butuh. Lam yang tanik, maka tidak dilarang. Dia wudu, tapi wudu itu niatnya hanya bersih-bersih, bukan niat untuk sholat. Kayak itu. Wala yahrumu, dan tidak haram alal haidhi, bagi orang yang haid, wan nufasai, dan orang nifas, hudurul muhtador, hadir atau ada, berada di tengah-tengah orang yang sakaratul maut. Nah
ini kadang di masyarakat kita berkembang, kalau wanita haid katanya nggak boleh ngurus orang meninggal, padahal boleh. Kan di masyarakat kita begitu ya, enggak saya lagi haid, nggak ada larangannya tuh, boleh tuh, Boleh aja ya. boleh di situ. Kalau boleh wajib. Dasarnya apa? Di kitab kasih batu saja. Halaman ini bacanya boh lah pokoknya di sini. Iya kalau misalnya ada yang nanya boleh. Sebelah kiri atas. Kitabnya ada kitabnya. Halaman berapa baca kitabnya? 31. Wah, halaman 31 kitab atas. Apa saja bacanya gimana? Harus boh pokoknya cari diri ada di sana. Dari atas. Pokoknya begitu dah. Ada pokoknya. Kalau bisa baca sendiri. Di situ kan wala yahrumu dan tidak haram berarti boleh. Alal haidi bagi wanita haid wan nufasa dan yang nifas hudurul muhtador hadir atau berada di tengah-tengah orang yang sakaratul maut. Ya orang yang maut ya boleh, sakaratul maut ya boleh. Ini memang banyak di masyarakat kita yang beranggapan bahwa wanita haid itu nggak boleh ngapa-ngapain ketika ada saudara muslim yang meninggal. Kalau sholat ya memang nggak boleh, tapi kalau ngurus yang lain misalnya bantu-bantu apa? Kalau di kita kadang kan bikin kembang apa gitu ya, ya pokoknya bantu-bantu gitu lah. Nah, kadang kok saya haid nggak mau. Ini tadi yang sakarat apa yang udah meninggal nih tadi? Yang meninggal. Ini sekarat. Muhtador itu sekarat. Sekarat ya boleh, meninggal juga Boleh. Sekarat aja boleh apalagi meninggal. Nah, sekarat itu kan masih hidup. Kalau sakarat masih hidup. Nah, iya. Kalau meninggal kan udah dimandiin tuh, Nah. dimandiin. Sedangkan dia lagi head. Boleh. Iya, maksudnya itu. Tadi bentar. Alal mu'tamadi mengikuti dalil yang kuat. Berarti boleh. Khilafan berbeda. 5 fil mubabi ada yang dalam kitab mubab waraud dan kitab ar-raud memang ada yang tidak membolehkan. Tetapi penulis kitab ini lebih memilih yang membolehkan dengan perkataan alal mu'tamadi. Mu'tamad itu artinya dalil yang kuat. Alasan yang kuat. Alasan yang kuat. Lah yang nggak membolehkan itu alasannya wa an lalahu bitadarruhi. Alasannya bagi orang yang melarang tidak membolehkan wanita haid mendekati orang yang sakaratul maut karena dikhawatirkan menyakiti orang yang sakaratul maut. Bimtina malaikatir rahmati dengan menghalangi datangnya malaikat rahmah minal huduri kedatangannya. Indahu di sisi orang yang muhtador itu sakaratul maut bisa bahagia dengan sebab keberadaan wanita haid dan nifas. Kama dzakarahu As-Suwaifi, seperti itu yang dikatakan oleh Imam As-Suwaifi nakalan karena menukil itu mengambil perkataan Anir Romli dari Imam Romli. Jadi penulis kitab ini lebih memilih yang membolehkan, tetapi beliau juga adil. Artinya adil itu juga beliau mengemukakan pendapat yang tidak membolehkan dengan alasan malaikat itu tidak mau datang mendekat ketika di situ ada wanita haid dan nifas. Itu alasan yang tidak membolehkan. Jadi ada dua pilihan, tetapi kalau kita ngikut penulis kitab ini, beliau lebih memilih yang membolehkan. Jadi kalau ada yang meninggal, ibu-ibu ya silakan aja seperti yang lain bergabung, yang penting nggak ikut nyolati. Padahal malah nyolati itu di kita malah nggak begitu berlaku ya. Padahal nyolati jenazah itu bagi laki dan perempuan hukumnya sama, fardu kifayah. Yang nganter, nah ini malah yang jadi permasalahan. Yang mengantar itu hukumnya makruh bagi perempuan. Berbeda dengan orang ziarah. Nganter dengan ziarah itu kan beda. Kalau nganter berarti kan bareng dengan jalannya jenazah. Kalau ziarah itu kan jenazah udah di tempat baru datang.
dihukumi berbeda. Kalau ziarah secara umum dihukumi sunnah secara umum, walaupun bisa diperinci lagi. Tapi kalau ngantar jenazah bagi laki-laki hukumnya fardu kifayah, bagi perempuan hukumnya makruh. Kalau nyolati hukumnya sama, fardu kifayah. Fardu kifayah itu fardu yang kolektif. Seandainya dijalani oleh satu orang saja, orang yang satu wilayah itu sudah gugur kewajibannya. Kemarin juga pas ngajian mama juga bahas masalah hukum-hukum itu. Seandainya ada orang di kota ini yang hidupnya super ngeselin, pokoknya semuanya dimusuhin aja pokoknya. Begitu meninggal orang-orang bukannya innalillah malah alhamdulillah. Gaya yang kotor. Yang di Surabaya Jawa Timur ya. Begitu dia di penjara orang-orang pada syukuran. Yang ibu-ibu itu kan. Lah ya misalnya ada orang muslim maunya tangga dimusuhin, begitu disiarin di musola innalillahi, orang-orang siapa sih yang mati itu? Alhamdulillah mati juga. Akhirnya orang-orang malah pada syukuran gak ada yang layak. Ya orang sewila mahkota dosa semua. Nah seandainya ada satu saja yang mau ngurusin, kebetulan dia orang baru pindah, belum dimusuhin. Kan baru pindah kan dia belum dimusuhin. Dimandiin sendiri, dikapanin sendiri, disolatin sendiri. Kalau perlu digotong sendiri, dibawa ke Budi Dharma sana, diikat di motor ya. Nah, maka dosa orang sewilayah situ sudah gugur. Kalau ada satu saja yang mau ngurus. Kalau nggak ada ya semuanya. Kalau misalnya gini Sat, di sini nggak ada yang mengurusin, tapi disolatin luar. Kita berdosa nggak yang di sini nih? Iya orang sini ya, iya orang sini. Tapi disolatin tapi di luar Sat. Ya kalau memang jenazahnya di sini yang berkewajiban ya orang sini. Enggak, di bawah gitu. Ya. Jenazahnya mati sini meninggal. Tapi kan mandiinnya dia udah mandiin, nyolatin, ngafanin, udah. Iya, tapi nyolatinnya di luar gitu loh. Di sini nggak ada yang mau gitu misalnya. Apa kena dosa kita sini semua? Kalau masih ada orang satu aja. Kalau nggak ada ya dosa semua. Walaupun disolatin di luar. Nyolatin luar kan bukan orang sini. Iya, gitu. Tapi kok ya ada orang yang segitu sampai segitunya aja. Kali kena kesalnya kan disolatin di luar kan dia. Oh pergi. Disolatin di luar Bawa aja. sial ini mah, bawa amsyong. Faslun fi bayanil ajzi an istimalil ma'i wallahu a'lam bissawab.